Karena apa? Karena para sahabat mengatakan ketika manusia diuji dengan kekayaan, maka akan terlena, akan hancur binasa. Survei mengatakan apa? Bagaimana tentang dengan Fir'aun? Bagaimana dengan Ratu Bilqis? Bagaimana dengan Korun? Yang awalnya Korun itu adalah seorang manusia biasa yang melarat gandeo bobo. Didatangi seorang nabi, insya Allah Nabi Musa insya Allah. Akhirnya Nabi Musa mengajarkan bagaimana cara membuat leontin, bagaimana cara membuat gelang. Jadi pencipta pertama Korun. Dari emas-emasan itu pertama kali diciptakan kali Korun. Setelah Korun itu mau sakit sogeh. Sebelum sogeh, masya Allah ibadahnya luar biasa. Korun itu siang malam dan taat luar biasa. Setelah kaya tergelincir tidak mau sedekah. Dia oleh Allah ditenggelamkan oleh Allah beserta harta-hartanya. Bagaimana Salabah? Salabah adalah hamba Allah, sahabat Nabi yang taat akan ibadah, di mana setiap hari rutin masjid berjamaah di masjid. Bahkan sak derenge kiroah niku pun ricik-ricik masjid. Suatu ketika sambat teng Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, aku iki kepengin sugih ya Rasul. Kula mboten ngaji lantas jalan, niki mau gak serius soalnya. Kula niki kepengin sugih ya Rasul. Apa yang harus saya lakukan?" Kanjeng Nabi mengatakan, "Hek Salabah, aku iki apamu?" Ya Nabi kula, imam kula, panutan kula. Aku sugih ora, mboten wis nikmatono, syukurono, insya Allah iku berkah. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa dan nafsu. Kembali lagi sambat teng Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, kula niki kepengin sugih, kira-kira amalan napa ya Rasul sing luar biasa?" Rasulullah menjawab, "Kabeh amalan niku baik." Karena sing takon sahabat Nabi pasti jawab, "Kula niki njaluk sing khusus Kanjeng Nabi, donga sing garai sugih, sing garai kula niki saged mung haji ping 7." Nggih, Mas. Amin. Donga napa sing garai talep dodolan garus terus bumul. Kanjeng Nabi menjawab, "Li afdalu ad-du'a alhamdulillah, li afdalu adzikri Allahu akbar." Rasulullah mengajarkan dua cara tidak kakek donga kakek. Li afdalu ad-du'a alhamdulillah. Kanjeng Nabi membimbing kita untuk pandai-pandai bersyukur, maka akan dilipat gandakan suatu kenikmatan. Bukan amalan-amalan yang banyak lek sampean takon nang kiai generasi sakniki. Amalan apa sing garis sugih? Salah satunya ya guniu ya muk genah jalukane sugih. Tapi Rasulullah kesekasih Allah sejuta kalimat, sejuta makna, sejuta Al-Quran hadis lengkap di Rasulullah hanya memberi isyarat piye carane sugih ya Rasul. Li afdalu ad-du'a, cuma ngajari alhamdulillah. Boten kate dikon amalan macem-macem. Cuma li afdalu ad-du'a alhamdulillah. Kedepankan rasa syukur terhadap Allah, maka akan dilipat gandakan rezekinya Allah. Kula kepengin sakti ya Rasulullah, wiridan apa hang paling sakti? Jare takon Ustaz Nasuhi, amalan mantra Jawa, ingsun mata aji-ajiku sijaran goyang. Cemetiku sodolanan, tak sabetake sego rasat, tak sabetake gunung jubruk, tak sabetake atine si jabang bayine titik-titik lan sepituruté. Tak asik kathah mantra-mantra sing liyane, tapi Rasulullah mengajarkan simpel li afdal adzikri. Sebagus-bagusé wiridan cuma maca Allahu Akbar. Boten kakean amalan, ora kakean mantra ben sugih ben sukses. Nggih napa nggih? 14 abad setelah Rasulullah banyak amalan kitab gunung-gunungan. Banyak mantra-mantra sing akeh, jaba-jaba mantra akeh. Ulu amrin dibalin min sabihi wasabihi minal khairi dzikrullah. Dongane luar biasa, ternyata mburine Jawa maning. Ulu amrin dibalin min sabihi wasabihi minal khairi dzikrullah. Niat insun amata aji kukriyaku pangkane bajajian. Karena napa terang kula wong Jawa niki tasih kentel Jawane. Nggih napa nggih? Karena sejarah Sesubagir kalian Sabdo Pawon. Dalam pertarungan besar Sabdo Pawon kali Sesubagir melakukan perjanjian
karena pertarungan yang sangat luar biasa tak terkalahkan, sehingga muncullah generasi-generasi kula panjenengan sedanten dalam segi agama tapi yang tetap menggunakan adat Jawa. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali ke kalimat sugih niku. Sahabat ketika diuji oleh Allah melarat taat luar biasa, akhirnya karena terus salabah ngomong tentang Kanjeng Nabi, ya Rasul, sampean kan Nabi mandi dongane 99% mandi kula dongakno sugih kali salabat disukani wedhus rong pasang. Niki enten sing duwe wedhus paling mugi-mugi sugih kabeh. Kang duwe sapi ya sugih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dilalah sapine niki nglahirne kembar-kembar. Nah, kaman kan niki. Lahir sapi wedhuse sak labah lahir kembar-kembar. Nggih niku wedhuse sak. Makane lek duwe anak kembar kaya wedhuse sak labah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah kaya salabah sholat ngantor ngarit kesuwen endi Kang Toso masa hadir malam ini. Iku kakek perawatan akhirnya nopo ngariti kebengen. Akhirnya mboten ibadah niki padha kancane salabah. Akhirnya diuji oleh Allah dengan Fir'aun. Bagaimana? Fir'aun adalah raja yang membawa kedamaian pada masanya. Ditenggelamkan oleh Allah karena apa? Karena mengingkari nikmat Gusti Allah. Nabi Ayub kembali diuji kali Allah, dihabiskan hartanya, dibunuh istrinya, anak-anaknya, tapi karena jawaban terakhir dari iblis, "Hai Ayub, kenapa engkau masih iman pada Allah padahal Allah telah memusnahkan nikmatmu?" Apa kata Nabi Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwa rumus kehidupan itu tercakup dalam suatu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, maka akan kembali pada Allah. Jadi apa-apa yang kita miliki, baik harta, benda, jabatan, harus menjadi penunjang menuju ilaihi raji'un. Harus menuju menjadi takwanya kita kepada Allah. Jangan pernah kita disilaukan dengan harta. Karena apa? Karena terus para sahabat, salah satu bahasa dalam suatu kitab, dari banyak kitab rujukan, ada 4 penyebab orang tergelincir dari dunia. 1, zaidatul ma. Ketika manusia sudah diberi kelebihan kekayaan, maka kadang akan muncul rasa sombong. Kenapa nggih? Zaidatul mansin. Ketika manusia diberi jabatan tinggi, mereka akan adigung-adigung. Kenapa nggih? Sing nomor 3 napa? Zaidatul ilmi. Ketika orang diberikan ilmu yang berlebihan, maka kadang tiang niku minteri kancane, nyesat-nyesat nih kancane. Kenapa nggih? Ini kita ilmu agama, lek tentang ilmu politik, maka akan mengesampingkan kita rakyat kecil seakan suara tanpa bahasa. Ketika orang kecil mempunyai kata mutiara, tapi tak akan berharga tanpa harta. Ketika manusia berharta, walaupun tanpa bahasa, dia akan diibaratkan sebuah mutiara yang luar biasa. Sing nomor terakhir, zaidatul ta'ah. Ketika orang yang sudah dilebihkan seolah-olah ahli ibadah, maka dia akan berpikir orang lain tidaklah berkah. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Di malam peringatan Rajabun ilallah, Rajab adalah bulannya Allah. Mari kita ittaqullah, kita tingkatkan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Minimal, kalau tidak menjauhi, minimal mengurangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya batratin minha zakulla kamali mada yu'abiru an ulaka maqani. Ya batratin minha zakulla kamali mada yu'abiru an
bahwa kita sebagai manusia kadang memang tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Tidak bisa dipungkiri, semoga pandemi corona virus 19 niki di Indonesia khususnya di Banyuwangi cepat-cepat nyah dari Banyuwangi. Informasi sementara Banyuwangi berstatus oranye mendekati kuning dan mendekati hijau. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, perekonomian Pulau Panjenengan Sudan dan bahkan Banyuwangi khususnya oleh Allah diganti dengan kelancaran semuanya. Karena tidak bisa dipungkiri hampir bahkan setahun lebih corona melanda Indonesia. Secara merata kita ditaklukkan dengan masker, cuci tangan. Padahal umat Islam sadereng masker, sadereng enten cuci tangan, pun berwudu. Gini apa nggih? Pun ricik 5 waktu per hari. Gak cukup ricik, dikongkon nyanggup cuci tangan dan sanitizer lah yang lain lagi. Yes, kurang lebih seperti itu. Para diri jemaah rahimakumullah, logikane boten mungkin Allah niku membiarkan umat atau hambanya terbengkalai walaupun diuji, itu masih batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuan.